warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di program spesial kita, Ramadan Menyapa. Program ini disiarkan secara langsung di studio RCTV setiap hari mulai pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, program ini merupakan hasil kerjasama antar RCTV dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya, Amelia Dwi Handayani, insya Allah akan memandu acara hari ini sampai dengan 1 jam ke depan. Hari ini kita akan mendalami makna dan hikmah di balik ibadah puasa, sebuah perjalanan spiritual yang tentunya tidak akan terlupakan. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memahami lebih dalam nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa dan bagaimana kita dapat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita dua narasumber yang merupakan akademisi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pemirsa, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof. Haji Dedi Jubaidi MAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Prof dan terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Ya, kita juga akan menyambut narasumber yang kedua yakni Bapak Dr. Azmi Ashari, MSI. Assalamualaikum Bapak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih disampaikan karena telah hadir bersama dengan kita. Ya, pemirsa, sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan kepada Anda untuk aktif berpartisipasi dalam program ini. Jangan ragu untuk mengirimkan pertanyaan atau berbagi pengalaman melalui telepon yang nanti akan kita tampilkan di layar. Kita insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sebaik mungkin. Nah, baik, mari kita mulai saja kajian kita sore hari ini dengan tema Ramadan menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Azmi Ashari, MSI, untuk barangkali menyampaikan pengantar terlebih dahulu yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariat yang wajib dilaksanakan. Tapi ternyata setelah kita buka lebih dalam, itu memiliki manfaat kesehatan yang sangat luar biasa. Selain itu juga memiliki manfaat dan dampak dari segi kesehatan mental. Kita berikan contoh saja. Puasa ini bisa memberikan waktu kepada tubuh kita untuk melakukan detoksifikasi atau ada proses namanya itu proses penghilangan racun-racun di dalam tubuh kita, karena memang setiap harinya kita melakukan aktivitas makan setiap harinya, kemudian kita nggak pernah ngerem gitu Mbak Amelia ya. Iya. Sehingga ibadah momen seperti puasa ini bisa membuat tubuh kita mengerem melakukan makan, sehingga kemudian dilaksanakanlah proses-proses detoksikasi. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang nanti kita akan ulas bersama, pemirsa budiman. Ya, terima kasih Pak Dr. Azmi untuk pengantarnya yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Barangkali dari Prof. Dedi untuk bisa menyampaikan pengantar dahulu, mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Baik, saya setuju dengan Pak Dr. Azmi ya, bahwa Ramadan ini memberikan peluang kesempatan untuk refreshing ya bagi tubuh, tapi juga bagi hal-hal yang sifatnya di dalam, yaitu mental ya, mental kita. Jadi saya ingin mengantarkan bahwa para pemirsa kalau mengikuti saat ini maka akan mendapatkan kira-kira pencerahan terkait bagaimana secara fisik maupun secara mental kita mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan ini, menjaga tubuh dan menjaga jiwanya. Betul ya. Baik, Prof. Terima kasih atas pengantarnya yang diberikan dari sudut pandang yang berbeda. Itu baru pengantar dulu ya, Prof ya, dan Pak Dokter. Kita akan beralih kepada pendalaman materi yang lebih detail. Nah,
sekarang barangkali bisa disampaikan paparannya dari kedua narasumber kita. Kita bisa dengarkan terlebih dahulu dari Bapak Dr. Azmi Azhari, MSI, dengan tema yang tadi, tapi lebih mendalam. Baik, terima kasih Ibu Amelia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita bicara tentang sesuatu syariat ya, kita bicara tentang suatu hukum melakukan sesuatu, ini kita bisa tarik kadang di dalam pikiran kita itu ada satu pertanyaan gitu. Why? Kenapa kita harus melakukan suatu ibadah itu? Dan tentunya ketika Allah memberikan suatu syariat, mesti sudah mengikuti ada hikmah di dalamnya. Yang kita tahu bahwa Allah memiliki salah satu sifat ya, yang maha mengetahui, yang maha berilmu pengetahuan ya, yang dimana ketika Allah menciptakan sesuatu tentunya sudah dengan detail-detail yang sangat luar biasa ya. Dalam hal ini di dalam Quran surat Ali Imran ayat 191 ya, kemudian ada juga yang di 190 yang sebelumnya. Inna fi bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa fil laili wan nahar la ayatul liulil albab. Bahwasanya di dalam penciptaan langit dan bumi itu, dan kemudian di dalam pergantian siang dan malam itu semuanya ada ilmunya, ada disebut dengan hikmah yang sangat luar biasa. Ini kita sebenarnya ngobrolin, kalau udah ngobrolin tentang hal itu kita sepertinya akan lama sekali ya, Bu Amelia. Misalkan gini, konsep siang dan malam saja. Ini siang ini, Prof, begini Prof. Ketika misalkan siang hari kita kan tahu bahwa tanaman melakukan fotosintesis ya. Yang kemudian kita kenal, dan misalnya kita contohkan padi ya. Nah, padi itu butuh sinar matahari untuk bisa mensintesis makanannya, sehingga kemudian makanannya nanti lanjut ke kita gitu ya. Ini bayangkan kalau misalkan nggak ada siang ini, berarti padi nggak bisa diproduksi seperti itu. Bayangin kalau semuanya siang, terus itu kita repot juga, Bro. Iya. Nah, misalkan nanti kalau misalkan itu kita nanti akan kesulitan istirahat. Kenapa? Karena malam itu adalah salah satu hikmah bisa beristirahat dengan nyenyak. Ada hormon-hormon di dalam tubuh kita seperti melatonin ya, itu hanya bisa dikeluarkan pada saat malam hari begitu, Bu Amelia ya. Oke, balik lagi kepada konsep puasa ini tadi. Ini kita bisa bicara banyak ya tentang puasa. Ini salah satu halnya nih mirip sama konsep olahraga sebetulnya. Kalau misalkan kita tidak melakukan olahraga, otomatis tubuh kita tidak mengalami training, tidak mengalami latihan. Sama seperti puasa, kalau tubuh kita makan terus, ya kita nggak akan mengalami latihan, proses latihan begitu, Prof. Ya, karena faktanya ini ada salah satu faktor-faktor neurotropik ya, yang ada di dalam otak kita ini. Ini sejenis neuropeptida yang kemudian ketika ketika kita puasa, ini proses-proses autofagi ini akan berjalan. Apa itu proses autofagi? Jadi sel-sel otak kita yang sudah mengalami penuaan itu otomatis mati, Prof. Itu karena konsep puasa ini, ya. Kemudian ini kalau kita bandingkan pada saat proses olahraga, ini juga sama. Jadi ketika kita rajin olahraga, ini tubuh kita juga mengalami perbaikan-perbaikan hal itu gitu. Jadi puasa itu adalah ibadah yang sebenarnya sama seperti latihan, seperti olahraga gitu, Prof. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata ada hubungannya juga antara puasa dengan kecerdasan manusia, ya. Jadi orang-orang yang memang suka berpuasa itu cenderung lebih cerdas, Prof. Dari segi itunya ya, dari segi kecerdasan otaknya seperti itu. Tapi memang ada beberapa hal yang memicu hal itu gitu ya. Memang beberapa yang nggak biasa puasa di awal puasa biasanya agak lebih lelet, Prof. Seperti itu ya. Jadi karena memang ini ada salah satu hal, ini akibat dari sahurnya yang salah biasanya, Prof. Iya gitu. Kadang itu anak kos ini biasanya, kita kalau lihat mahasiswa ini ya, di kosan itu kadang sedia hanya mie instan ya, sama nasi seperti itu. Padahal dua-duanya itu memiliki
indeks glikemis yang tinggi. Jadi kayak semacam apa namanya itu ketika kita dimakan itu dia akan meledakkan kadar gula darah, Prof. Sehingga dia akan hanya tahan beberapa jam setelah sahur. Sedangkan perjalanan puasa kita itu panjang gitu, Prof. Ya. Perjalanan kita itu panjang sehingga sampai sore, sehingga ya ketika siang-siang itu udah nggak ini lagi, udah nggak fit lagi. Jadi otaknya udah mulai sebentar. Apa ya tadi? Ya, udah mulai gitu. Dan banyak sekali yang kemudian kita bisa bicarakan, Bu Amelia ya. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Prof Dedi ya tentang hal itu. Banyak nanti kita bisa bicarakan. Saya nambahinnya itu aja. Gimana, boleh Prof? langsung ya? Boleh Prof. Soalnya menarik itu. Iya. Ketika mie instan ya sama nasi gitu kan. Saya ini tadi sudah disebut ya, ada penurunan kecerdasan karena usia ya, gitu ya. Itu bukan tersinggung, bukan, tapi memang realitas itu ya. Kadangkala kacamata di mana aja suka lupa gitu. Tapi persoalannya adalah tadi soal makanan. Jadi ketika dulu seperti mahasiswa tadi itu persis saya melakukan hal itu. Tapi saat ini karena saya ingin sehat, tubuh saya supaya juga bisa melakukan aktivitas dengan baik, maka saya sudah 2 malam sahur itu tidak makan nasi. Wah, luar biasa, Prof. Yang saya lakukan adalah makan rebus ubi ya, tapi ubinya yang ungu ya, itu 2. Kemudian sayurannya saya membuat semacam sop dengan bumbu sop, tapi hanya ada sayuran, antara lain bawangnya kan, gitu kemudian yang penting lagi adalah kolnya ya kan. Nah setelah itu baru yang agak manisnya, yaitu saya memakan gandum ya, gandum dikasih susu sedikit ya. Kemudian korma 3 biji karena disyaratkannya itu ganjil itu. Ternyata Pak Dokter itu hari pertama saya justru paling nyaman puasa. Saya baru merasakan kondisi seperti itu ya, Prof ya, sahurnya. Tidak cepat lapar sampai jam 10 sampai jam 12. Hanya jam 5 memang agak terasa. Karena memang maghrib itu penantian sih ya. Jadi triggernya jelas ya, mendekati penantian baru terasa bahwa sebentar lagi itu. Jadi itu adalah lain dari segi kesehatan tubuh, kita memang harus menciptakan pola makan yang baik ya, yang mungkin lebih banyak seratnya lah daripada karbohidratnya. Nah, baik. Gitu. Oke, ulasan yang sangat menarik, dan tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya banyak banget yang akan bisa disampaikan terkait dengan hikmah di balik ibadah puasa dengan manfaat yang akan diterima oleh tubuh dan jiwa kita. Namun kita akan beralih ke jeda iklan terlebih dahulu, Prof dan Pak Dokter. Nanti akan kembali lagi di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita dalam program spesial Ramadan Menyapa. Program ini merupakan hasil kerjasama dengan RCTV dan LP2M Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Saya ingatkan kembali bahwa pemirsa bisa berpartisipasi bersama dengan kami dengan memberikan pertanyaan lewat telepon yang sudah tercantum di dalam layar kaca, atau boleh saya sebutkan kembali di 0231482138. Silakan bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaannya atau mau berbagi pengalaman terkait dengan kesehatan tubuh ya dan jiwa yang diperoleh atau menjadi hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan selama Ramadan ini. Masih bersama dengan kita kedua narasumber, sudah ada Prof Dedi Jubaidi dan Bapak Dr. Azmi. Kita melanjutkan yang tadi sudah disampaikan di segmen pertama, Prof. Tadi ada kata-kata kunci yang menarik dari Prof Dedi terkait dengan bagaimana kita perlu menciptakan pola makan gitu ya, pola makan yang sehat tentunya ya. Dan tadi sudah diceritakan oleh Prof pengalamannya Prof ketika sahur. Prof bahkan sudah tidak nasi itu sudah tidak ada di di makanan sahur gitu dan hanya sayuran gitu ya. Kira-kira bagaimana tuh Prof? Seperti apa? Bisa kalau lagi penjelasan akademiknya ya,
nanti nih Pak Dokter nih. Cuma Oh, saya hanya baik, menambahkan iya. sedikit Iya. ya. Saya mengapa melakukan hal tersebut padahal saya juga didominasi oleh kesukaan saya terhadap nasi, merasa tidak makan, Iya. belum makan kalau Iya, betul. belum makan nasi kan Iya. gitu. Tetapi ketika saya merasakan kurang fit Iya. ya, lalu terlihat orang sehat itu seperti pakai mahkota gitu ya. Jadi pantas bahwa kesehatan itu adalah mahkota. Dan yang tahu bahwa itu mahkota adalah orang yang sakit. Kalau yang sehatnya itu nggak tahu, itu nggak merasa ya. Nah, oleh sebab itu saya mencoba, Iya. ya, dan itu diinspirasi oleh banyak pihak tentunya ya, yang sudah berpengalaman dan mendapatkan arahan-arahan dari ahlinya tentunya, lalu sampailah ke telinga saya. Saya mencoba melaksanakannya dan merasakan hal tersebut. Kalau kita kembali sedikit saja kepada perintah puasa, itu ada perintah Nabi loh, sumu tasihhu. Jadi berpuasalah maka kamu akan sehat. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Akan sehat. Justru Nah di sini adalah, mungkin startnya, motivasinya, Iya. kalau mau sehat ya puasa. Justru dengan berpuasa. Cuma puasa ini tidak berarti hanya menghentikan makan, tapi polanya yang harus diatur dan di manage, gitu. Nah saya sahur itu seperti itu. Siapa tahu nih ada tambahannya ilmunya malah dari Pak Dokter. Iya. Jadi tadi ya kata kunci pentingnya adalah menciptakan pola makannya gitu, baik di sahur maupun nanti di berbukanya. Nah, barangkali ada tambahan atau penjelasan dari Pak Dokter Azmi. Baik, Bismillah. Ini betul Bu Amelia ya. Jadi tadi yang sudah dikatakan oleh Prof. Dedi tentang bagaimana menjaga pola makan ya. Ini kalau misalkan dari segi saintifik itu Prof. Dedi ya. Misalkan makan makanan yang kemudian kita sebut dengan yang berserat seperti itu ya. Seperti ubi, kemudian ada lagi sereal. Itu sebetulnya masuk ke dalam makanan-makanan yang disebut indeks glikemik yang rendah. Apa itu indeks glikemik yang rendah? Jadi dilepaskan di ususnya itu pelan-pelan, Prof. Jadi pelan-pelan seperti itu. Jadi dia akan memaintain glukosa darah sehingga kemudian puasa itu kita masih punya stamina seperti itu. Ya. Kemudian lagi tadi juga disampaikan oleh Prof. Dedi tentang kurma ya. Ini kurma ini salah satu makanan yang diberkahi, Prof ya. Bisa kita bilang. Kalau misalnya kita lihat ada berbukalah dengan kurma seperti itu, salah satunya itu adalah ini kita lihat kalau kandungan kurma itu kan dia punya gula sederhana yang segera menaikkan gula darah ketika kita buka puasa itu. Kemudian yang kedua dia memiliki mineral-mineral yang bagus, misalkan contohnya ada sejenis kalium, kemudian ada juga magnesium ya. Kalium ini dia kalau kita lihat dari sisi sel, dia itu sebagai pembuka sel untuk memasukkan gula darah. Ya, sedangkan magnesium itu digunakan proses enzimatis pengolah karbohidrat menjadi energi, atau yang kita sebut dengan metabolisme energi seperti itu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah selalu ada jawabannya, Prof, di segi saintifik, Prof, seperti itu. Dan sudah diimplementasikan atau dipraktekkan langsung oleh Prof, luar biasa gitu ini. ya, sudah terbukti khasiatnya ya, Prof ya. Nah, tadi kan sudah sempat disampaikan beberapa jenis-jenis makanan ya, ada ubi gitu ya, kemudian juga kurma itu juga baik. Barangkali ada yang lain-lainnya. Siapa tahu bisa menginspirasi pemirsa gitu untuk membuat pola makan yang sehat. Itu kan berarti kita harus mengisi nih makanannya apa ya gitu ya. Nah, ada yang belum disebut itu. Apa tuh, Prof? Air. Air putih. Air putih ya. Iya. Tapi katanya air putih itu bisa menaikkan tensi darah. Jadi tensi itu bisa jadi tinggi karena kebanyakan minum air putih. Maksudnya air putih lagi gitu. Jadi kalau istrinya menyediakannya air putih terus di tensi, tahunya tensinya naik. Tensinya bukan naik karena kandungan air mineralnya ya, Prof ya, tapi karena kondisi saat persoalan itu. jiwa ya. Karena kan pembahasan nanti kan ada kejiwanya ya. Betul, bukan hanya kesehatan Jadi, kepada makan dan minumlah dengan segala ketulusan, kebahagiaan. Jadi
Salah satunya adalah happiness. Seseorang kalau makan apapun, lalu dia membenci makanan itu, automatically dong, dia tidak menjadi lagi yang disebutkan Pak Dokter. Energinya itu berkurang. Berkurang gitu. Jadi sesuatu yang dimakan sudah jelas ada energinya tadi, tetapi kitanya sendiri merasakan hal ini adalah sebuah tantangan gitu kan, sebuah larangan gitu. Misalnya makanan apa yang dilarang oleh untuk asam urat itu emping misalnya, emping ya. Padahal itu untuk menurunkan loh. Nanti Pak Dokter yang menjelaskan. Kalau saya menurunkan, dimakan tuh di atas ya. Nah nanti malamnya turun di kaki. Luar biasa Prof ini ya. Iya Prof. Ini karena ingin memancing saja supaya Pak Dokter keluar itu penjelasannya. Kenapa kita tidak boleh makan emping dan bagaimana keseimbangan antara minum air dan makanan-makanan lain. Tadi kan Prof juga sudah menyampaikan sesuatu yang berlebih pasti itu tidak baik gitu ya. Kata kunci berikutnya kan seimbang gitu ya. Nah, proporsi yang seimbang bisa ini diterangkan sama Pak Dokter atau diberikan contohnya pola apa ya? Jadi menu apa aja bergantian ya, misalnya pengganti nasi atau ternyata nasi itu masih boleh gitu. Yang tadi kan kalau nggak makan nasi tuh rasanya belum makan gitu, Prof. Kan kayaknya itu udah menjadi lumrah bagi kita gitu. Nah, tadi apakah nasi itu memang tidak boleh atau ternyata masih bisa tapi porsi tadi keseimbangan gitu ya, atau ternyata ada opsi-opsi lain gitu di luar dari nasi untuk mengisi karbohidratnya. Baik. Oke. Jadi sebetulnya untuk apa namanya itu keseimbangan gizi itu sebetulnya ada pada satu kunci, Bu Amelia ya. Keanekaragaman makanan, Prof. Iya. Kuncinya itu di situ. Jadi kalau hari ini makan nasi, kita besok ganti menu. Kemudian kalau hari ini kita makan ubi, besok kita ganti lagi. Supaya apa? Supaya mikro-mikronutrien yang ada di dalam makanan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Tapi sekarang sih memang sudah ada pilihan sih. Kan sekarang sudah banyak suplemen-suplemen gitu, Prof. Itu tuh dalam rangka menyediakan vitamin dan mineral yang memang tidak ada dalam makanan kita gitu. Makanya kalau bisa kita bicara dengan gaya hidup kita yang sekarang serba cepat, suplemen itu menurut saya sudah wajib, Prof, sifatnya. Tapi ya tentu kembali lagi tidak semua suplemen juga halal gitu, Prof. Karena kalau kita lihat di komposisi pembuatan suplemen ini sendiri sangat beresiko sekali tersinggungan dengan bahan-bahan halal seperti itu, Bu Amelia ya. Ini ada kalau memang lebih lanjut nanti kita akan bicara lebih lanjut. Kita punya ada lembaga pemeriksa halal, Prof. Di IAIN Syekh Nur Jati Cirebon gitu. Alhamdulillah kemarin sudah menerbitkan di atas 7.000 sertifikat halal. Seperti itu. Nah, oke, ada satu hal lagi yang terakhir terkait dengan sahur walau hanya ini, Prof, walau hanya air putih, Prof. Itu ada penjelasannya, Prof. Oh gitu. Iya, jadi ternyata pemirsa jadi nggak naikin lah ya, enggak ya. Jadi jadi sahur walau misalkan hanya air putih saja, ini ada kaitannya dengan namanya itu katabolisme lemak, ya. Jadi lemak itu untuk bisa diputus, itu enzim-enzim membutuhkan air. Iya. Jadi prosesnya itu disebut dengan hidrolisis. Apa itu hidro dan lisis? Hidro itu air, lisis itu perombakan seperti itu. Jadi kita butuh tetap seteguk air. Jadi misalkan udah lihat ternyata baunya kesayangan. Terus kemudian Masya Allah udah nggak punya waktu lagi, udah langsung minum aja udah. Seperti itu. Insya Allah kuat. Allah yang menguatkan kita. Gitu. Betul ya. Tadi artinya nasi masih nggak apa-apa ya, masih oke. Saya mau afirmasi ke pemirsa yang barangkali berat nih kalau meninggalkan nasi. Tapi kita perlu merubah pola-pola makannya. Artinya hari ini nasi, kemudian besoknya bisa diubah di tempat yang lain. Nah, ini masih panjang ya yang bisa kita ulas untuk tema kita hari ini. Namun kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita di program Ramadan Menyapa. Untuk tema hari ini adalah Ramadan menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Bagi pemirsa yang ingin menanyakan kepada kedua narasumber kita secara langsung, kami masih bisa menerima untuk telepon di 0231 482138 atau bisa dilihat di layar kaca masing-masing. Kita lanjutkan
ke diskusi yang tadi ya, masih sangat menarik. Kalau tadi kita bicara tentang pola makan di sahur gitu yang kita manfaatkan untuk saving untuk energi kita di hari ini gitu ya, di hari esoknya, maka kita beralih kepada apa sih yang perlu kita konsumsi ketika berbuka puasa gitu ya. Barangkali di antara kita gitu, atau saya lebih tepatnya ya, suka kalap gitu Prof, Pak Dokter ya, kalau sahurnya, apalagi yang misalnya kalau sahurnya itu tipis-tipis, makannya sedikit gitu ya, jadi merasa harus dibalas nih nanti pas buka puasa. Nah, ini gimana namanya Prof? kan balas dendam. Iya, nah balas dendam itu Prof. Jadi, balas dendam itu kan salah satu yang harus dihindari di bulan puasa, Oh, ya kan? siap. Yaitu salah satu ciri orang yang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaidh, ya kan? Mengendalikan emosi, Iya, ya, betul. menahan amarah, Amarah, ya kan? iya. Kita mau marah sama semua makanan itu Iya. ya, sekarang mau ditimpuk semua gitu Iya. kan ke mulut gitu. Iya. Nah, nggak tahu nanti Pak Dokter nih, saya ya, ketika mau memulai, kalaupun toh harus makan nasi, Iya. maka saya harus mendahulukan makan buah. Oh, Gitu. Jadi kalau di situ ada pepaya, Iya. ya nggak harus lengkap sih. Sekali-kali di hotel yang lengkap biasanya ada kegiatan ya dari Betul, kampus, betul, maka betul. itu lengkap. Tapi kalau di rumah ya, kalau nggak pepaya, ya pisang atau kemudian apel, atau yang cari yang semua namanya buah lah gitu. Saya diawalkan, Iya. dokter. Jadi kalau sudah mengawalkan itu, saya kemudian baru melanjutkan. Ini tentunya setelah diawali dengan minum ya, minum Iya. air putih kalau Iya, saya. iya. Kemudian baru memasuki wilayah yang berat-berat tadi. beratnya. Tapi tetap terbayang di saya itu adalah untuk betul-betul mengurangi nasi. Iya, Ya, mengurangi nasi. Iya. Nah, yang lain-lainnya itu mungkin ikan dan sebagainya itu menyusul di Iya. kemudian. Menu ini mungkin lebih baik kita sendiri yang menyusun, karena kalau bukan kita, bisa saja yang disediakan itu kalau kita tidak makan tidak menggembirakan orang lain. iya, itu juga dihindari ya. Sekaligus gitu. Iya. Oke, Prof. Jadi berbuka tetap juga harus diimbangi, atau kita juga tidak perlu memaksakan untuk menyerap semuanya gitu ya, karena konteks balas dendam yang tadi gitu ya. Kalau pengalaman dari Prof, buah itu penting juga untuk kita konsumsi di buka puasa ya Prof Iya, ya. iya. Nah, barangkali Pak Dokter Azmi ada penjelasan lain? Ini bagus sekali ya. Iya. Jadi implementasi dari ilmu kesehatan itu beberapa sudah dilaksanakan oleh Prof. Dedi ya. Jadi makan buah sebelum makan, Iya. asli gitu ya. Ini sebenarnya itu membantu sekali proses pencernaan, Prof. Oh. Karena di dalam buah itu mengandung enzim-enzim pencernaan. Oh. Seperti enzim-enzim pengolah, misalkan pada nanas ada protease, Iya. itu pengolah protein. Iya. Kemudian ada lagi enzim-enzim pengolah karbohidrat. Ya, ada beberapa buah kan, misalnya kita lihat buah yang kemudian dia dibiarkan di ruang terbuka, tentunya yang belum dibuka, Prof ya, itu kandungan vitaminnya lebih tinggi, Prof. Karena dia mengalami proses enzimatis dulu. Bayangkan misalkan konsep itu dimasukkan lebih dahulu dalam, maksudnya dalam tubuh kita gitu, makan gitu ya, makan buah sebelum makan, literally gitu ya. Ya memang kalau kita kembali pada kebiasaan buka puasa kita, ini kan, ini kalau kita lihat ya pemirsa yang budiman, ini kita kan kadang suka kalap gitu Prof ya, melihat semua menu ada gitu ya. Ya memang klasemen nomor 1 masih gorengan Prof. Gorengan itu antriannya panjang dari sekarang Udah nggak nih. nyebut saya loh. Klasemen nomor 1 gorengan, Gorengan itu pemirsa itu dimanapun menu Anda wajib berada, ya, ada. betul. Jadi kemudian yang kedua disusul oleh ini apa namanya itu sop buah ya. Sop buah. Seperti itu ya, karena Yang memang mengandung ya itu karena dia dari segi rasa kemudian menariknya. Iya. Jadi memang untuk kemudian betul supaya kita tetap terjaga homeostatis tubuh atau keseimbangan tubuh, ini kita harus mengontrol juga, jangan sampai kita balas dendam seperti Iya. itu. Karena yang ada bukannya sehat malah rusak nantinya, Malah seperti rusak, itu. iya. Bukannya surplus malah bengkak, Prof. Seperti itu. Iya, itu yang kita Baik. hindari ya. Betul, Pak betul, Dokter, betul ya. sekali.
Ya betul. Jadi tadi ketika ternyata buah itu malah bisa didahulukan, ternyata dari sisi ilmunya tuh ada gitu ya. Ada. Itu baik justru untuk pencernaan kita. Sementara mungkin mindset atau yang sudah ada di kepala orang-orang tuh justru buah itu di akhir gitu ya, sebagai dessert Ya, gitu dessert, betul, ya. betul. Ini Itu ternyata sedikit ya saya iya, tambahin. boleh Prof. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk makan ketika kita di surga, Iya. itu pertama diperintahkan jalan, ya. Jadi diperintahkan jalan di bawah naungan Allah. Iya. Tapi kemudian berikutnya diperintahkan juga untuk memakan, ya. Wa kulu min thimaril jannah. Itu kata-katanya thimar. Samra, jadi buah itu ya. Buah. Jadi di surga itu yang diceritakan buah, Buah. gitu ya. Artinya punya keunggulan di situ Jadi, ya. rupanya sinyal-sinyal itu secara spiritual juga ketika orang menyukai buah itu dan harus asli ya, kata Iya. Pak Dokter tadi itu tidak Sop buah. dikumpul ini kan langsung gitu kan. Saya melakukan itu. Iya. Jadi sebelum puasa Iya. itu memang tidak masuk menu, sekarang belum saya. Iya. Itu adalah tomat. Jadi tomat itu selalu saya memakannya. Dengan pikiran saya, bagaimana tomat itu kemulusannya dan segalanya. Kalau kita makan, Iya. mungkin kulit yang sudah usia 65 ini bisa sedikit bertahan pada posisi kelembutannya gitu misalnya. Oh ya, dari buah tomat Antara dari tersebut buah. ya Prof Jadi, ya. thimaril jannah. Iya. Jadi wa kulu min thimaril jannah. Itu thamrah, buah. Buah. Ya, jadi yang disebut-sebut tuh tidak ada tuh. Mohon maaf, tidak disebut nasi Iya. misalnya. Daging sapi gitu ya Prof ya. Iya. Iya. Nah ya itu buah tomat itu Iya. Gitu betul juga. loh. Iya. Betul Ada ya. mengandungnya vitamin E, Prof. Makanya vitamin E itu sudah terbukti mengandung, mohon maaf, tomat itu Iya. sudah terbukti mengandung vitamin E. Iya. Dan vitamin itu dia fungsinya itu menjaga stabilitas dari apa namanya itu kulit kita, Kulit. salah satunya kolagen itu. Nama Iya. proteinnya seperti itu. Ya karena semakin tua itu kan semakin berusia kita nanti di masa depan itu kolagen itu tidak lagi elastis, Bu Iya, Amelia ya. iya, betul. Makanya kemudian kita senantiasa harus menjaga juga asupan ini, asupan vitamin E seperti Vitamin itu E. ya. Iya. Karena kalau tidak ya nanti kita akan tua sebelum waktunya gitu. Jadi kan kita punya fase gitu ya, Iya. meskipun Iya, ada iya. usia dalam arti usia kalender, kita punya usia biologis, Prof. Biologis Oke. ya. Ya, usia biologis itu sangat ditentukan sekali oleh bagaimana gaya hidup Gaya seseorang. hidup kita. Iya, ada yang kemudian kok mukanya baby face gitu. Iya. Ada yang kemudian kok mukanya kok old face ya. Iya. Saya bingung disebutnya apa ya. seperti itu. Jadi, Iya, iya. Betul, ya. Jadi ya balik lagi ke konsep yang tadi makanan Iya. sehat seperti itu ya. Tadi kita harus kemudian apa namanya itu keanekaragaman makanan, kemudian jangan lupa sertakan serat juga ya, Prof. Iya, iya. Dari segi itunya, karena memang dalam makanan kita ini kalau nggak ada serat repot, Prof. Jadi transit di usus besarnya itu kelamaan. Oh. Sedangkan di usus besar itu kan dia fungsi di dalam tubuh kita itu menyerap air. Nanti fesesnya itu ya jadinya semakin keras seperti itu. Jadi orang yang kurang serat itu terindikasi nantinya di masa depan akan terkena penyakit yang dikaitkan dengan kurang serat, sembelit, wasir seperti itu, Prof. Iya. Dan itu sangat merepotkan sekali itu, Iya, ya. iya. Penyembuhannya seperti Iya. itu. Jadi ya kita harus masukkan serat itu di dalam makanan kita ya. Karena mengapa kemudian kok harus serat? Jadi serat itu kalau kita lihat dari sisi fisiologi, dari segi struktur ininya sendiri, serat itu adalah seperti karbohidrat. Sebetulnya karbohidrat, Prof. Prof. Karbohidrat untuk herbivora. Iya. Ya. Iya. Tapi kalau statusnya untuk kita, karbohidratnya itu adalah sebagai serat. Karena kalau misalkan kambing bisa makan kangkung untuk jadi energi, kita makan kangkung untuk jadi serat. Karena kita nggak punya enzim pengolah si karbohidrat serat tadi, karena memang dari segi strukturnya berbeda itu. Tapi tidak berarti kambing lebih keren dari kita, enggak? Oh enggak, beda, Prof, ya. Karena itu ya sudah disiapkan gitu. Iya. Kalau kambing Sudah makan rumput, sunatulahnya, kita ya. makan rumput nanti rebutan, Prof. Seperti itu ya. Itu Iya. Ibu Amelia ya. Oh iya, wah tadi sudah banyak di spill ya untuk jenis-jenis buahnya, kemudian juga tadi juga serat juga perlu diseimbangkan gitu ya, perlu muncul juga di menu kita baik di sahur maupun di berbuka puasanya.
Menariknya tadi ternyata buah itu tidak hanya bagus untuk pencernaan, tapi juga untuk kolagen. Nah, bagi pemirsa yang ibu-ibu di sini tidak perlu khawatir untuk membeli skincare yang mahal-mahal untuk menjaga kolagen di tubuh kita gitu ya. Bisa dengan yang alami aja, yaitu Betul. tadi dari tomat Tomat salah misalnya, satunya, ya, salah gitu satunya. ya. Murah, meriah gitu ya, di pasar juga banyak. Oke, kalau tadi bicara tentang kesehatan yang akan dimanfaatkan atau dirasakan oleh tubuh kita, bagaimana dengan kesehatan mental? Apakah ada relasinya nih Prof, antara ibadah puasa yang kita lakukan dengan kesehatan mental kita, Prof? Banget, Banget, ya, Prof. banget. Jadi tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk puasa, Iya. ya, karena memang kalau kita puasa tadi sehat, Ya. tasihhu, kita akan sehat. Nah, sehat ini kan setidaknya dua, sehat jasmani, sehat rohani. Iya. Tadi Pak Dokter banyak menerangkan ilmu yang membuat kita sehat secara fisik, secara jasadi, ya, secara badani. Iya. Tapi secara rohani, di dalam diri kita itu ada jiwa, Betul. ada semangat, ada ruh, ada apalagi mental. Mental. Ya. Nah, keseluruhannya ini oleh puasa harus bisa dikuatkan, bisa dibangunkan. Dan banyak sekali hal-hal atau ayat-ayat hadis yang memerintahkan agar kita menjaga ini semua, menjaga jiwa. Baik. Ya, Iya. supaya jiwa kita bisa pulang dengan mutmainnah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya Prof, nanti panjang lebarnya kita berlanjut Oke. ke segmen terakhir. Kita jeda pariwara terlebih dahulu pemirsa. Ya pemirsa, terima kasih karena masih bersama dengan kita, dengan kedua narasumber kita, Prof. Dedi Jubaidi dan Bapak Dr. Azmi Azhari. Tadi kita sudah berbicara tentang kesehatan mental, bagaimana kesehatan mental ini sebetulnya bisa terjaga melalui ibadah puasa yang kita laksanakan selama Ramadan ini. Monggo Prof, barangkali mau melanjutkan yang tadi disampaikan. Kita itu seringkali kalau yang umum ya, Iya. menghadapi puasa sekalipun bisa saja ada yang stres. Betul, Nah, Prof. itu berarti kita sudah bicara mental tuh. Iya. Kemudian bahkan depresi gitu ya. Betul. Mau sahur aja stres gitu ya. Karena memikirkan Memikirkan tidak soal-soal siap dan lain-lain. iya, soal-soal ekonomi dan sebagainya ya. Mau sahur apa dan sebagainya. Betul. Itu ada solusi yang paling gampang sebetulnya kalau menghadapi stres seperti itu atau tekanan-tekanan psikologis seperti itu, yang di dalam bahasa sofistiknya itu zikir, ya. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau Anda ingin tenang hatimu, maka berzikirlah. Iya. Karena sesungguhnya dengan zikir itu kita bisa tenang. Iya. Bahwa kalau puasa ini kemudian bisa menjaga kesehatan jiwa, Iya. itu dipastikan. Karena dampak-dampak kondisi psikologis, Iya. termasuk mentalitas, Iya. itu dampaknya ke sana. Iya. Ke pola makan, kemana Iya. itu. Jadi orang mungkin makanannya benar, Iya. ya, tetapi karena kondisi mentalnya kurang sehat, ya, pikirannya juga tidak yakin 100%, maka itu akan mengalami juga tidak sehat. Misalnya, kenapa asam lambung naik? Iya. Itu tidak lebih banyak disebutkan makanan-makanan lagi Iya. tadi, tetapi soal-soal di sini, ya kan? betul. Soal-soal pikiran gitu. What you think, you become. Jadi kalau kamu berpikirnya Iya. pusinglah. Ya, gitu. Betul. Kalau berpikirnya sehat, maka sehatlah. Betul. Oleh karena itu, zikir salah satunya, ya, salah satu solusi. Zikir itu artinya mengingat Allah. Dan dijelaskan dalam Al-Quran bahwa semakin banyak kita menyebut Allah, Nama Allah. mengingat Allah. Biasanya kan kita mengingat susah ya, maka harus disebutkan. Disebutkan. Iya. Itu nanti Dan terjadi. tidak semua harus hanya di pikiran. Jadi harus Betul, disebutkan. harus disebutkan. Seperti kalau kita mau mengekspresikan rasa terima kasih. Iya. Wa qul alhamdulillah, itu Iya. perintah Allah itu. Iya. Karena ekspresi alhamdulillah Iya. itu luar biasa. Iya. Ke dalam saluran-saluran lain, metabolisme lain, Iya. itu pun akan lebih
energik ya, lebih bergairah gitu ya. Karena yang diberikan itu dinikmati oleh seluruhnya. Nah, penyebutan alhamdulillah itu zikir. Dia lebih tenang. Jadi kalau orang-orang melihat segala sesuatu kemudian dia kok aku tidak seindah mereka atau ada yang ingin kita capai, subhanallah, itu juga zikir dan disebutkan. Iya, zikir juga. Sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan karena meninggal aja. Duit kita hilang juga sebut itu. Itu kalau sebutan-sebutan zikir-zikir itu selalu dikumandangkan. Itu kata Allah. Bahwa siapapun yang selalu zikir, kemudian dia komit atau konsisten, summastaqamu, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dua hal kalau kita selalu berzikir dan komitmen, maka yang pertama itu adalah kita tidak punya kekhawatiran. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada kesedihan. Jadi apa yang terlihat, ya ekspresinya akan kelihatan yang disebut dengan aura. Jadi aura orang muslim itu harusnya lebih ceria daripada yang lain. Karena bayangkan, at-tabassumnya saja, asalkan lillahi ta'ala, itu sedekah. Gitu. Betul. Jadi di wilayah sofistik kenapa harus puasa misalnya, salah satu diantaranya, itu adalah untuk melatih bagaimana kita memiliki kesadaran, kekuatan mental. Karena kita harus menahan lapar. Betul. Di antaranya. Kalau sudah menahan laparnya, merasa nyaman dan tenang, maka berikutnya kita akan meningkatkan kerja. Dan kerja itu bukan kerja keras, tapi kerja cinta. Jadi pekerjaan yang didorong oleh rasa cinta karena Allah, itu yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu adalah manakala seseorang punya pikiran, aku melihat Allah. Pada saat itu, meskipun Allah itu tidak terlihat, sesungguhnya dia yakin bahwa Allah melihatnya. Maka semuanya kita lakukan tanpa marah, ya kan, tanpa emosi, dan tanpa tadi keinginan-keinginan untuk membalas dendam, karena malu Allah melihat terkontrol kita. Ya Prof ya, betul sekali. Bagaimana? Jadi jiwa sehat dengan puasa. Betul. Ya, dokter. Iya. Nah, ini tadi bicara tentang konsep puasa untuk kesehatan mental. Yang tadi sudah disebutkan juga pemirsa yang budiman. Jadi ini kalau kita lihat ya, dari tadi kita bicara tentang konsep zikir ya, itu sebetulnya kan proses kemudian kita mengingat kemana kita akan kembali gitu, Prof ya. Di mana sebetulnya hakikat diri kita, kemudian siapa diri kita, itu kemudian akan menjawab tentang hal-hal itu. Makanya kemudian beberapa ulama kita mengajarkan ada zikir jahr, ada zikir sir, seperti itu. Dan ternyata pemirsa, ini ada kaitannya dengan penurunan gelombang otak, Bro. Jadi kita tuh pemirsa punya beberapa tahapan gelombang otak. Ada delta, theta, alpha, beta, seperti itu, gamma di akhir. Ini setiap state gelombang otaknya ini punya kecenderungan terhadap mentalnya. Kelamaan kita berada di namanya itu super beta, ini kita lebih banyak gelisah, Bro. Zikir itu fungsinya men-switch gelombang kita yang awal mula beta menjadi alfa dan theta, seperti itu. Theta itu udah level yang kemudian seperti bermimpi, berzikir dalam bermimpi gitu, seperti itu, Prof. Jadi disitulah yang kemudian tadi ayat yang disebutkan sama Prof, ala bizikrillah tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah kemudian hati menjadi tenang, seperti itu. Jadi ternyata ada hubungannya, Prof, seperti itu. Kemudian apakah kemudian dari puasa ini bisa memperbaiki kondisi mental? Ada. Ini ada protein-protein khusus yang diproduksi seperti hipokretin itu namanya. Ya, jadi hipokretin ini dia meningkatkan arousal, ya, gairah hidup. Kemudian juga nafsu makan gitu tuh, Prof. Itu dengan puasa, Prof. Ya, contohnya seperti apa? Misalkan gini, ketika kita buka puasa, kerasa makanan itu lebih nikmat kan? Iya. Karena memang itu ada kenaikan protein ini sendiri, Prof, namanya hipokretin ini tadi. Jadi kemudian di dalam ini juga sesuai gitu dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa ada dua kegembiraan orang berpuasa. Lisauimina farhatani, farhatu inda
fitrihi wa farhatu inda liliqa'i rabbihi. Kalau nggak salah redaksinya seperti itu. Orang puasa itu akan mengalami dua kebahagiaan. Yang pertama ketika Idul Fitri dan ketika berbuka puasa. Ini kita bisa kaitkan konteks ini dengan yang kemudian orang-orang yang senang gitu, dengan happy lah bahasanya seperti itu. Ya, mungkin itu sih yang kemudian nanti di akhir juga insya Allah mudah-mudahan kita termasuk jiwa-jiwa mutmainah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Insya Allah, semoga seperti itu ya. Jadi Amin, artinya ya Rabbal Alamin. tadi bukan hanya jiwa, bukan hanya tubuh kita yang memang akan menyerap manfaatnya dari puasa yang kita lakukan, tapi juga mental kita juga bisa sehat juga gitu ya, Prof ya, Pak Dokter ya. Nah, pemirsa, wah sayang sekali waktu kita bersama telah berakhir. Namun tadi apa yang kita dapatkan dari kedua narasumber pasti akan sangat berharga dalam memahami makna dan hikmah di balik ibadah puasa yang kita jalankan selama Ramadan ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua narasumber, kepada Prof. Haji Dedi Jubaidi, kepada Pak Dr. Azmi Azhari, karena sudah berbagi pengetahuan, berbagi juga pengalaman gitu ya, yang pastinya akan bermanfaat bagi kita semua. Semoga tadi ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Amin, ya dan kepada Anda yang telah menyaksikan, saya juga ucapkan terima kasih kesetiaan dan partisipasinya dalam program Ramadan Menyapa hari ini. Jangan lupa kita akan kembali besok pada waktu dan tema yang tidak kalah menariknya. Mari kita terus menjaga semangat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.